Selamat siang para pemirsa yang berbahagia. Selamat berhari Minggu berkumpul dengan keluarga dan tetap bersemangat menghadapi hari-hari ke depan kita ini sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita mengisi kehidupan yang baik, yang positif dan bermanfaat. Pada siang hari ini saya ingin berbicara dengan judul Jangan Remehkan Anak Muda. Mari sejenak kita sedikit belajar dan menoleh ke belakang untuk belajar dari masa lalu dan tahu sejarah masa lalu di Indonesia, bahkan di negara manapun di dunia ini ya. Saya akan memandang dari sisi positifnya, dari sisi baiknya, dari sisi keberhasilannya. Jadi di sini yang saya lihat saat ini yang berjalan ini, orang tua masih banyak yang meremehkan atau merendahkan anak-anak muda. Bahkan sampai ke dewan-dewan pun, sampai partai politik yang baru dan yang lama, itu masih orang-orang tua, orang-orang lama dan orangnya itu juga secara umum mayoritasnya. Ada yang baru tapi tidak seberapa. Dan itu sangat tidak baik dan tidak memberi kesempatan generasi muda. Kita belajar masa lalu. Beliau-beliau ini kan lupa ya, bahwa dulu Indonesia ini kan sebelum 1908 belum merdeka jauh itu bersifat kedaerahan, tergantung seorang pemimpin dan seterusnya. Indonesia ini belum banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk maju dalam berpikir, tapi akhirnya mereka semakin belajar, semakin paham, banyak pencerahan dari berbagai pengalaman dan kejadian, akhirnya menjadi kesadaran bersama perlu adanya kebangkitan. Dan dimanapun, di negara manapun di dunia ini, rata-rata diawali dari semangat para generasi muda. Sekali lagi, saya berharap para orang tua ini juga tidak meremehkan anak-anak muda, dibilang mentah, dibilang belum matang apa dan sebagainya. Sementara mereka adalah generasi penerus, generasi pewaris di negeri ini. Dulu kembali lagi ke masalah sejarah di Indonesia ini ya. Embrionya dari, saya nggak ahli sejarah, mohon maaf sebelum saya bicara lebih banyak. Saya bukan ahli sejarah, tapi sedikit belajar dari berbagai literatur, pergaulan dan sebagainya. Itu kan embrionya Sumpah Pemuda ada di situ. Dulu ada yang Java, yang Sunda, yang Sumatera dan sebagainya. Mereka akhirnya bersatu, yang disebut dengan, saya potong singkat-singkat saja supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang. Puncaknya itu adalah Sumpah Pemuda tahun 2008 ya, itu jatuhnya tanggal 28 Oktober 1928 itu ada Sumpah Pemuda bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia dan seterusnya lah. Mohon dikoreksi nanti kalau ada yang keliru. Artinya di sini anak muda itu sangat berperan. Kemudian laki-laki anak muda ketika menjelang kemerdekaan, saat itu sekitar tanggal 14 Agustus 1945 ya kalau tidak salah, itu juga peranan golongan muda, generasi muda, yaitu Soekarno dan kawan-kawan, ada sekitar 6 orang kalau tidak salah, yang mendengarkan berita BBC London bahwa ketika itu terjadi perang dunia kedua ya, itu Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, dan Jepang dan sekutunya menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Artinya di Indonesia terjadi kosong kekuasaan atau yang disebut dengan vakum of power. Nah, anak-anak muda mendesak Soekarno sama Muhammad Hatta untuk segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ada perbedaan pendapat yang sangat tajam di situ, yang akhirnya terjadi penculikan, dalam hal ini penculikan
dibawa ke Rengas Dengklok Karawang agar di situ bisa berkomunikasi oleh anak-anak muda ini yang menculik Sukarni dan kawan-kawan golongan muda ini yang dalam di Rengas Dengklok Karawang Jawa Barat itu. Pokoknya Pak Karno didesak untuk segera memerdekakan Indonesia. Singkat cerita, tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Sayuti Melik kalau nggak salah yang ngetik teks proklamasi, konsepnya atau draftnya ditulis oleh Soekarno. Yang terhormat Ibu Fatmawati itu yang jahit bendera dan seterusnya dengan sangat sederhana. Ketika itu pagi itu detik-detik proklamasi dikumandangkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu kira-kira singkatnya. Terus kemudian kita belajar dari anak muda, anak janda miskin yang tinggalnya kalau tidak salah di gubuk tengah sawah. Namanya Abraham Lincoln. Dia pernah menulis buku Pola Perjuangan dan Kehidupan. Dia berjalan kaki 40 km. Ini orang warga negara Amerika Serikat kalau tidak salah. Dia Amerika. Hanya untuk meminjam buku. Artinya semangat belajar, kemauan dan kerja kerasnya luar biasa. Dan akhirnya menjadi presiden Amerika yang ke-14. Abraham Lincoln ini anak janda miskin di desa. Jadi kita jangan pernah sekali-kali merendahkan atau melecehkan atau meremehkan orang miskin atau orang desa atau orang yang bukan terpandang atau bukan kiai. Jangan dibilang ngomong kosong dan sebagainya. Hal ini sering terjadi. Kita banyak belajar, termasuk Kenaro, sisi baiknya, sisi positifnya, kegigihannya dalam perjuangan hidup yang saya lihat walaupun akhirnya dia tidak baik ya, dalam sejarah hidupnya. Itu kan anaknya janda desa juga, anaknya Kendok, walaupun ada kriminalnya dan sebagainya, tapi kegigihannya, sisi positifnya yang saya pelajari. Dia bisa tembus ke Kerajaan Tumapel dan seterusnya. Walaupun akhirnya berkhianat itu persoalan lain, tapi kegigihannya maksud saya, dan akhirnya menjadi Raja Singasari. Kita belajar, kita ambil sisi baiknya yang positif-positif, yang negatifnya, yang tidak baiknya, pengkhianatannya jangan ditiru. Kita sama-sama belajar di Republik ini. Termasuk yang terjadi di Nepal, ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia ingin menjadi obor yang menerangi dalam kegelapan, akan menjadi api yang membakar semangat juangnya dan menjadi sapu untuk menyapu ketidakadilan dan ketidakjujuran. Nanti saya akan setel videonya. Anak muda yang ada di Nepal cukup semangat dan berapi-api dengan semangat juang yang tinggi. Terus kemudian Fred Douglass, orang yang dipandang tidak menguasai dirinya, kulit hitam dan seterusnya, akhirnya juga menjadi yang dulunya, mohon maaf ya, Fred Douglass ini dulunya itu dipandang orang yang tidak berani bicara di depan umum. Akhirnya dia mampu dalam suatu acara berani menyampaikan sambutan, pidato, pembicara atau announcer. Dia berani bernyanyi apa dan seterusnya. Dan akhirnya Fred Douglass ini menjadi seorang juara pidato yang luar biasa di negerinya. Terus kemudian Malin Kundang, jangan lihat sisi dia durhaka sama ibunya, tapi itu juga anak seorang janda yang gigih dan sukses dalam perdagangan atau ekonomi ya. Sisi baiknya yang kita lihat, dia punya semangat juang yang tinggi sampai akhirnya berhasil walaupun itu tidak mengakui ibunya dan menjadi dosa. Nah itu kalau Malin Kundang mungkin ini legenda atau bisa nyata orang-orang dari Sumatera Barat ya. Tapi maksud saya sisi positifnya yang kita banyak hal yang saya pernah mengalami. Saya juga dari desa yang pernah mendapatkan perilaku atau perlakuan yang tidak baik tanpa dasar dan alasan yang jelas, tapi saya semangat, juang saya tinggi, jangan
sampai anak saya termasuk senang membaca tokoh-tokoh nasional bahkan internasional seperti Albert Einstein. Sisi baiknya yang saya pelajari Gajah Mada dan seterusnya. Nah, saya akhirnya berpikir usia saya sudah sekian, kalau saya mengejar ini, apa yang mungkin dapat saya lakukan? Saya berpikir anak saya harus sekolah SD, SMP, SMA di tempat yang bagus, tempat favorit atau sekolah yang munafik yang berkualitas. Walaupun kondisi saya ketika itu kurang baik secara keuangan ya, secara finansial, tapi bagaimana caranya saya melakukan langkah-langkah terpadu yang solutif, yang efektif sehingga perjuangan saya ini berhasil. Saya dibilang oleh orang tidak masuk akal, direndahkan, ditertawakan, dicemooh dan sebagainya, itu tidak menjadi saya diam, tapi itu menjadi obat dan penyemangat saya berjuang. Dan terbukti anak saya dapat ini bangga dan bersyukur dan berbagi pengalaman, berbagi inspirasi ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di negara ini. Dan saya berkeyakinan bahwa di Indonesia akan muncul banyak generasi muda yang bagus. Terus akhirnya kedua putri saya bisa mendapatkan universitas negeri yang termasuk bagus juga di negara ini. Nah, itu dengan perjuangan gigih yang luar biasa. Kita kembali lagi sejarah ke masalah bangsa ini. Dulu ada golongan muda, kaum muda yang disebut Angkatan 66. Itu kami, bukan kami MUP. Komite Aksi Mahasiswa Indonesia itu kalau tidak salah itu ada Pak Kosmos Batubara, Edi Sahrudin, Akbar Tanjung dan lain-lain itu. Nah, itu juga menyuarakan terjadi, orang bilang kegulingan. Karena waktu itu saya mengatakan bukan kegulingan ya, pengambil alihan kekuasaan, tapi sama saja itu sebenarnya kegulingan. Tapi di situ artinya peranan generasi muda lagi. Walaupun dalam literatur dikatakan itu operasi Amerika untuk menggulingkan Soekarno lewat agen CIA, tapi di situ peranan generasi muda sangat luar biasa. Ada kami, Komite Aksi Mahasiswa Indonesia, sama kami, Komite Aksi Pelajar Indonesia, dan efektif Soeharto berhasil dilengsarkan. Terus kemudian kembali sama hal yang sama, Soeharto juga oleh anak-anak muda dan anak mahasiswa dan seterusnya. Artinya di sini bahwa kita harus sadar, para orang tua ini, terutama partai-partai ini, saya berharap ada kesadaran untuk memberi kesempatan anak-anak muda supaya negara ini maju. Dan saya berharap serta berdoa mudah-mudahan Indonesia ini tidak chaos. Jadi undang-undang tentang pemilu, tentang partai politik dan sebagainya, itu banyak pakar ahli dalam bidang ini. Ini rakyat yang paham ya, saya mendukung bagi yang paham ini untuk merubah pola dan membuat undang-undang pemilu, merevisi maksud saya, supaya efektif untuk bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kalau seperti saya lah, bukan orang lain, ini usia sudah segini, hanya memikirkan anak dan generasi penerus, tinggal nunggu meninggalkan dunia ini maksud saya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, saya berharap ada generasi muda yang punya keberanian dan semangat juang yang tinggi, yang mau dan berani menyuarakan untuk perubahan atau revisi undang-undang pemilu agar ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Begitu kira-kira pada siang hari ini, untuk membakar semangat juangan anak muda, akan saya putar video yang viral di negara Nepal yang mengundang perhatian PBB. Ini anak muda, bukan dari terpandang. Jadi jangan dilihat dari sisi pakaiannya bersih dan rapi. Jadi bukan berarti orang miskin tidak boleh rapi, tidak boleh bersih, tidak boleh wangi. Bersih, rapi dan wangi baik dan sehat, dan itu menarik dan positif. Berikut silahkan tonton, simak
pelajari dan pahami dalam video tersebut. Sekian ya, selamat menonton. Change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Now we must decide, will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! Demikianlah tadi sedikit cuplikan pidato atau orasi pemuda Nepal yang sangat luar biasa. Semoga menjadi pembelajaran dan kesadaran bagi kita semua bangsa Indonesia, terutama anak muda ini. Melalui video tersebut semoga menjadi inspirasi positif untuk membangun negeri. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu, selamat berhari Minggu, tetap semangat.